Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, kebahagiaan kepada kita, keselamatan di dunia wal akhirah, memudahkan urusan kita, melancarkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita, memberikan kemurahan rizkinya kepada kita, rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain, memberikan kemurahan ilmunya kepada kita, memberikan kecerdasan kepada otak kita, memberikan kemudahan dalam belajar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita masuk di subtema 1, tema 1 subtema 4 ya, ini subtema terakhir. Nah, tapi masih ada satu pembelajaran lagi ya, MTK ya. Dan di subtema 4 ini kita akan belajar tentang PJOK. Setelah itu SBDP ya. Nah, kemudian kita akan belajar akidah akhlak dan PLBJ. Di subtema 4 ini tinggal pembagian itu nanti kita pelajari di hari berikutnya. Oke, ini akidah akhlak dulu ya. Kita masuk di ini. Nah, di tema di PJOK hari ini kita akan belajar tentang lompat bambu ya. Lompat bambu itu di mana lompat bambu itu dimainkan oleh sekelompok anak ya. Sekelompok anak terdiri dari 5 anak ya. Kita buka buku paketnya. Di buku paket kalian itu ada di halaman 40 ya. Di halaman 49 itu di situ ada 5 anak yang memainkan ya. Berarti di situ mereka memegang setiap kelompok. Nah, nih ada kelompok pemegang 1 ya. Nih, mereka memegang dua bambu, kemudian Siti dan Lani memegang 2 bambu juga gitu ya. Nah, sedang Beninya ya. Nah, ini anggaplah Beni ya. Beni itu yang melompat gitu ya. Nah, pada saat Edo membuka, maka kaki Beni itu dijatuhkan ke dalam bambu yang terbuka. Nah, sementara yang cewek ini, kelompok satunya ini menutup. Nah, buka tutup gitu ya, sampai nanti kita terjebak gitu ya, sampai nanti kaki kita itu terjepit gitu ya. Nah, kalau sudah terjepit maka tandanya itu kita kalah gitu ya. Nah, kita memainnya itu seperti tanda plus ya, atau tanda tambahan ya dalam matematika. Nah, jangan sampai salah posisi gitu ya. Kemudian jangan sampai salah giliran ya. Kalau satunya buka berarti satunya tutup. Kalau satunya tutup berarti satunya buka gitu ya, gantian. Tutup buka. Dan yang melompat ini jangan sampai salah ya, harus diingat. Kalau terbuka dia harus pindah ke yang terbuka gitu ya. Nah, itu kalau lompat bambu. Ini melatih kesehatan juga, kebugaran tubuh juga ya. Melatih kesehatan, kemudian melatih kerja otak ya, kerja otak kiri. Nah, di mana kalau kalian masih lancar dalam menentukan ya, mana yang buka, masih ingat gitu ya, tandanya semakin sehat ya peredaran darah yang ada di otak gitu ya. Oke, selanjutnya kita di SBDP ya. Kita sekarang belajar tentang mosaik ya, biasa kita sebut mozaik ya, tapi tulisan yang betul adalah mosaik ya. Mosaik itu menempel ya, menempel dengan cara menempel. Semua ada gambar, kalian ngeprint gambar hewan kayak atau gambar bunga, terserah ya. Kemudian kalian gambar itu dihiasi dengan benda bahan alam gitu ya. Contohnya kayak
beras atau jagung gitu, atau kedelai, atau kacang hijau gitu ya. Nah itu bisa kalian hiasi gitu ya, tanpa kalian mewarnai menggunakan pensil warna atau spidol gitu ya. Nah, Pak, apakah harus buat, Pak? Ini sepertinya susah kalau tidak berkelompok ya, maka kalian gimana ya, nanti kita lihat nanti aja ya. Kalau memang ini dibutuhkan dalam nilainya, sebenarnya itu pasti dibutuhkan ya, cuman ini membutuhkan kelompok sepertinya ya. Kalau sekiranya kalian bisa berkelompok ya gak apa-apa gitu ya, hari apa gitu kalian berkelompok. Cuman susah ya kayaknya ya untuk daring ini kalian berkelompok ya, susah cari kelompok. Rasanya itu pulang sekolah kalian kelompok. Kalau sekarang kan kita pulang ke ada di rumah masing-masing gitu ya. Kasihan juga yang nganter gitu. Udah, kita hati aja ya, kalau memang memungkinkan kita bikin ini, kalau memang tidak memungkinkan kita ubah prakteknya. Kan minggu depan kita akan praktek kecambah ya. Itu sudah ada nih satu nilai dalam bahasa Indonesia. Oke, berikutnya kalau sudah kita masuk di akidah dan akhlak ya. Oke, kita buka akidah dan akhlaknya halaman 5 ya. Di halaman 5 ini kita akan belajar tentang syukur nikmat ya. Nah, nikmat itu apa, Pak? Nikmat itu artinya, di halaman 5 buka ya. Nikmat itu artinya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita ya, dan bermanfaat bagi kita dan orang lain, itu namanya nikmat ya. Contohnya Allah berikan rezeki kepada kita ya, kemudian rezeki itu bermanfaat buat kita, kemudian kita sedekahkan kepada orang lain, atau memberikan sedikit kepada orang yang membutuhkan. Nah, di situ namanya nikmat ya, bermanfaat buat kita dan orang lain ya. Nah, nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat jasmani kalau di sini ya, 3 ya. Nah, nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rizki ya. Sekarang kita belajar tentang nikmat. Nikmat itu apa, Pak? Nikmat itu bagaimana cara kita bersyukur nantinya ya. Kalau jasmani itu segala sesuatu yang nampak ya di dalam tubuh kita ya. Contohnya kita mempunyai jantung ya, mempunyai telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, tangan bisa memegang, mulut bicara, hidung bisa mencium. Nah, maka gunakanlah nikmat yang Allah berikan itu sebaik-baiknya, biar itu bermanfaat buat kita dan orang lain. Contohnya mulut gunakanlah kita untuk berbicara yang baik. Jangan sampai mulut itu menyakiti orang lain ya. Kalau mulut kita berbicara yang sampai menyakiti hati orang lain, tandanya itu kita tidak mensyukuri nikmat ya. Contohnya kaki, tangan digunakan untuk memegang hal yang baik. Contohnya memegang buku, memegang pulpen, memegang Al-Quran, memegang nasi. Jangan sampai tangan kita gunakan untuk mengambil hak orang lain ya. Contohnya kita korupsi, naudzubillah. Contohnya kita ngambil uang teman, naudzubillah. Contohnya kita ngambil uang tetangga, naudzubillah ya. Mudah-mudahan tidak ya. Jadi kalau kita menggunakan hal-hal yang buruk itu terhadap tubuh kita, artinya kita tidak mensyukuri nikmat gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya gitu ya. Jantung ya, dengan adanya jantung kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan gitu ya. Sementara yang ada di rumah sakit mereka menggunakan oksigen gitu ya. Nah, kita harus bersyukur. Nah, di sini ada cara bersyukur ya.
Bersyukur, bagaimana cara kita bersyukur? Menjaga kebersihan tubuh kita ya. Salah satunya ini ya, agar tidak terkena penyakit. Kita jangan jorok ya, jangan sampai kita sampah ada di dalam rumah gitu ya. Itu tandanya kita tidak bersyukur ya, kalau masih menyimpan sampah di dalam rumah gitu ya, karena itu akan mendatangkan penyakit ya. Selokan di depan rumah tidak dibersihkan gitu ya, nah itu tandanya kita tidak bersyukur ya. Maka kita harus melaksanakan kebaikan untuk sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah. Memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh ya dengan baik, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tangan untuk mengaji, memegang Al-Quran, tangan untuk memegang pulpen, menulis gitu ya, memegang buku ya, melayani orang pembeli gitu ya. Nah, mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan cara kita sholat, ngaji, zikir gitu ya. Itu tandanya kita sudah bersyukur ya. Kemudian selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah kalian sudah bersama Bapak ya. Oke, untuk PLBJ karena bab 1 sudah selesai, Bapak akan kasih tugas ya. Silahkan buka halaman berapa ini, 9 sampai 10 yang pilihan ganda. Kalian kerjakan di buku paketnya, langsung silang aja 1 sampai 10 ya. Silakan kalian kerjakan, setelah itu kalian kirim ke Bapak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.